Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Pontianus Nazara. Saya berasal dari Kabupaten Nias Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tempat mengajar saya di SMP Negeri Satulotu. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di pihak Universitas Negeri Makassar sebagai LPTK penyelenggara Program Pendidikan Profesi Guru dalam jabatan tahun 2020, khususnya kami ini angkatan ketiga, di mana dalam pembuatan video pembelajaran, kalau boleh jujur bahwa itu adalah sudah merupakan hal yang wajib pada era digital ini. Namun pada kenyataannya, kami di daerah pelosok, sulit untuk kami bisa menerapkan hal tersebut karena berbagai faktor. Yang pertama yaitu adalah kesiapan peserta didik kami dalam menghadapi pembelajaran di era digital ini. Yang kedua adalah ada banyak siswa-siswi kami yang memang tidak mampu untuk mengoperasikan dalam bentuk pembelajaran secara daring. Memang sekolah kami saat ini menyelenggarakan pembelajaran daring. Kenapa? Karena situasi pandemi. Namun pada kenyataannya kami melaksanakan daring itu hanya sebatas mengirimkan materi dalam via WA, dan materi itu akan dipelajari oleh siswa-siswi kami. Kalau memang ada tugas yang harus dikerjakan oleh siswa-siswi kami, maka tugas itu dikirim balik ke WA kami oleh siswa itu sendiri. Berikutnya yang perlu kami sampaikan bahwa dalam pembelajaran ini memang sudah menjadi tugas akhir di dalam modul PPG. Namun saya akan memberikan pembelajaran dalam bentuk video, tetapi hanya saya sendiri dengan menerapkan berbagai langkah-langkah dalam pembelajaran yang telah saya susun di dalam skenario pembelajaran. Terima kasih, mungkin itu aja pengantar dari saya. Dan selanjutnya yaitu saya akan masuk mengenai materi yang telah saya susun di dalam sebuah skenario pembelajaran. Perlu saya sampaikan dulu, yang pertama adalah materi yang saya sampaikan saat ini mengenai listrik statis. Ini mata pelajaran di kelas 9. Namun sebelum kita memulaikan pembelajaran, alangkah lebih bagusnya kita akan menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa raga kita ke dalam tangan Tuhan. Mari kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, anak-anak kami semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah sehat? Mungkin barangkali semuanya sehat ya. Terima kasih. Pada hari ini Bapak akan memberikan sesuatu hal yang memang tidak biasanya kita lakukan dalam pembelajaran. Yang mana selama ini kita melakukan pembelajaran itu, materi disampaikan lewat WA dalam bentuk file PDF dan anak-anak kami mendownloadnya. Tapi untuk kali ini Bapak akan menyampaikan materi langsung kepada siswa-siswi kami melalui tayangan video ini. Untuk itu, saya harapkan kepada kalian semua, silakan kalian belajar sungguh-sungguh. Silakan kalian belajar dengan baik, supaya apa yang menjadi cita-cita kalian itu bisa berhasil dan tercapai. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan tentang hukum Coulomb. Namun, pada penceritaan untuk kali ini, tidak terlalu dalam sekali saya berikan pemahaman kepada anak-anak kami. Tetapi yang pertama yang harus kalian tahu itu adalah hukum Coulomb itu, atau Coulomb itu dulu yang pertama. Coulomb itu adalah sebutan untuk nama orang. Nah, sebutan untuk nama orang yang mana si Coulomb ini adalah orang Perancis. Dia yang pertama sekali menemukan bahwa memiliki muatan-muatan di dalam listrik atau memiliki muatan-muatan di dalam benda. Nah, benda-benda inilah yang disebut mampu menghasilkan muatan-muatan listrik. Kalian tentu tahu
Seperti apakah itu muatan listrik? Muatan-muatan listrik ini yang terdiri dari ada muatan positif dan ada juga yang bermuatan negatif. Bila seandainya positif bertemu dengan positif, akan dia saling tolak menolak. Atau negatif juga dengan negatif, dia juga saling tolak menolak. Tetapi bila muatan listrik bertemu positif dengan negatif, maka muatan tersebut akan saling tarik menarik. Jadi tentu anak-anak kami bisa mempraktekkan di rumah bagaimana cara menghasilkan muatan-muatan listrik itu. Misalnya kita menggosokkan rambut kita dengan kain kering. Nah, ketika kita menggosokkan rambut kita dengan kain kering, maka di saat itu juga rambut kita dapat menghasilkan muatan-muatan listrik. Atau contoh yang lebih mudahnya lagi, misalnya kita mengambil garis plastik. Nah, tentu anak-anak kami sudah tahu penggaris plastik. Lalu penggaris plastik tersebut kita gosok-gosokkan dan di bawahnya kita tempatkan potongan-potongan kertas. Nah, tidak lama kemudian setelah kita gosokkan itu, kita dekatkan penggaris plastik itu, maka bisa membuat potongan-potongan kertas itu bisa tertarik ke atas. Nah, bisa tertarik ke atas, itu membuktikan bahwa di dalam penggaris plastik tersebut sudah menghasilkan yang namanya muatan-muatan listrik. Nah, jadi anak-anak kami semuanya, mungkin itu penjelasan singkat dari Bapak. Tentu dalam hal ini, Bapak mengharapkan kepada kalian itu, silakan ada itu bentuk hukum kaulom dalam link. Nah, di sini nanti mungkin Bapak akan melampirkan linknya, link yang perlu disaksikan bersama di tayangan video tersebut, itu link dalam video. Silakan siswa-siswi kami itu menganalisis kira-kira apa yang terjadi di dalam video tersebut, apa kegiatan yang memang dilaksanakan di dalam video tersebut. Setelah nanti siswa-siswi kami itu mengamati kira-kira apa yang terjadi di dalam video tersebut, silakan kalian melakukan kegiatan yang pembuatan muatan-muatan listrik dengan menggunakan penggaris juga. Jadi harapan Bapak di sini, silakan kalian itu mengamati betul-betul video yang akan Bapak bagikan linknya. Jadi harapan Bapak di sini, silakan bisa kalian mampu untuk melakukan pembelajaran ini dengan baik. Berikutnya, mungkin ini saja materi yang bisa Bapak sampaikan pada hari ini. Tentu yang menjadi kesimpulan kita yaitu adalah muatan-muatan listrik itu ada dua, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Jadi silakan anak-anak kami belajar dengan baik. Pada kesempatan ini juga mungkin tidak terlalu lama saya menyampaikan materi ini, namun bila mana ada hal-hal yang perlu dipertanyakan, yang perlu kita diskusikan bersama, silakan kirimkan bentuk pertanyaan siswa-siswi kami semua ke WA Bapak yang telah Bapak bagikan kepada kalian semua. Jadi akhir kata, Bapak mengucapkan selamat belajar di rumah dan jaga kesehatan, dan semoga dalam lindungan Tuhan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan kepada kalian semua, ya ahohu. Terima kasih.